pendahuluan, model kompartemen itu adalah model yang merujuk pada pemodelan tubuh manusia atau hewan sebagai serangkaian kompartemen yang terhubung yang mempresentasikan distribusi obat di dalam tubuh. Nah, pendekatan ini membantu dalam memahami pergerakan obat, penyerapan, distribusi, metabolisme, lalu ada juga ekskresi dari suatu obat di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kompartemen itu dibagi menjadi dua, ada yang jenis mamillary, ada yang jenis quaternary, mamillary atau ganda, dan quaternary atau tunggal. Kompartemen mamillary atau ganda itu adalah kompartemen yang model farmakokinetikanya yang mengasumsikan bahwa obat itu terdistribusi dalam dua atau lebih kompartemen tubuh. Nah, setiap kompartemen mewakili area tubuh yang berbeda dan laju distribusi dan eliminasi obat yang berbeda pula. Selanjutnya yang kedua adalah kompartemen quaternary atau yang tunggal. Kompartemen tunggal ini adalah model farmakokinetika yang mengasumsikan bahwa obat hanya terdistribusi dalam satu kompartemen tubuh. Obat itu dianggap merata di seluruh tubuh dan didistribusikan. Obat di dalam tubuh itu dianggap instan. Selanjutnya bagaimana kita mengetahui dan apa pentingnya distribusi obat itu dalam tubuh. Nah, dalam farmakokinetika, distribusi obat itu merujuk pada perpindahan obat dari lokasi pemberian, misalnya kita dari intravena atau dari oral, dari mulut. Nah, dari lokasi pemberian ke berbagai jaringan di dalam tubuh, dalam organ tubuh. Nah, proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk sifat fisik dan kimia obat dan aliran darah dan interaksi dengan kompartemen tubuh. Kompartemen terbagi atas tiga. Yang pertama, kompartemen pusat. Kompartemen pusat merupakan area di mana obat pertama kali didistribusi setelah pemberian. Biasanya terdiri dari aliran darah utama seperti pembuluh darah besar dan jantung. Kedua, kompartemen perifer, yaitu di mana area obat didistribusikan setelah mencapai kompartemen pusat. Termasuk dalam kompartemen ini adalah jaringan dan organ di mana di bagian luar aliran darah utama seperti otot, kulit, dan jaringan. Nah, yang ketiga ada kompartemen spesifik. Kompartemen spesifik ini merupakan area di mana obat terakumulasi secara khusus. Contohnya termasuk otak, mata, dan ginjal. Distribusi obat dalam kompartemen ini dapat dipengaruhi oleh adanya penghalang seperti saluran darah otak. Pengaturan dosis obat menurut kompartemen atau model kompartemen, yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan dosis obat dalam praktik klinis, sehingga dapat mencapai efek terapeutik yang diinginkan dengan efisiensi yang maksimal. Prediksi konsentrasi obat. Dengan menggunakan model kompartemen, dapat diprediksi konsentrasi obat dalam tubuh pasien pada berbagai waktu setelah pemberian dosis. Hal ini membantu dalam memantau efektivitas pembagian dan penyesuaian dosis yang dibutuhkan. Yang pertama ialah kompartemen model mamillary. Kompartemen model mamillary merupakan model kompartemen yang paling umum digunakan dalam farmakokinetika yang terdiri atas satu atau lebih kompartemen perifer yang dihubungkan ke suatu kompartemen sentral, yaitu mewakili plasma dan jaringan-jaringan yang perfusinya tinggi. Model kompartemen model mamillary dibagi menjadi 4, yakni yang pertama, kompartemen satu terbuka intravaskular. Model kompartemen satu terbuka menganggap bahwa berbagai perubahan kadar obat dalam plasma mencerminkan perubahan yang sebanding dengan kadar obat dalam jaringan. Pada model ini, obat hanya dapat memasuki darah dan mempunyai volume distribusi kecil, atau juga dapat memasuki cairan ekstrasel, atau bahkan menembus sehingga menghasilkan volume distribusi yang besar. Lalu, model yang kedua ialah kompartemen satu terbuka ekstravaskular. Sebelum memasuki kompartemen sentral, obat harus mengalami absorpsi. Pada model satu kompartemen, obat menganggap tubuh sebagai ruang yang sama, di mana obat secara cepat terdistribusi ke semua jaringan. Model kompartemen yang ketiga ialah kompartemen dua terbuka intravaskular. Pada model ini, obat menganggap tubuh seperti dua bagian, yaitu kompartemen sentral, ialah organ-organ di mana perfusi darahnya cepat seperti hati dan ginjal, dan kompartemen perifer ialah organ-organ yang perfusi darahnya lambat, misalnya hati dan lemak. Lalu yang keempat ialah kompartemen dua terbuka ekstravaskular. Pada kompartemen dua terbuka ekstravaskular, obat mengalami proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi.
Ini merupakan gambar dari keempat model kompartemen model mamillary. Yang pertama ialah kompartemen satu terbuka intravaskular, di mana obat langsung diberikan ke intravena dan langsung memasuki pembuluh darah atau kompartemen sentral, dan obat langsung terdistribusi cepat ke seluruh tubuh. Dalam model ini tidak ada proses absorpsi karena obat itu langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi yang dapat dihitung dalam kompartemen model 1 hanyalah tetapan laju eliminasi, sehingga dapat dihitung waktu paru atau tes tengahnya. Lalu yang kedua ialah kompartemen satu terbuka ekstravaskular, di mana obat yang diberikan secara ekstravaskular atau pemberiannya di luar pembuluh darah, maka obat akan mengalami absorpsi sebelum memasuki kompartemen sentral, sehingga di kompartemen ini dapat dihitung laju absorpsi obat. Selanjutnya setelah obat memasuki kompartemen sentral, obat akan memberikan efek dan setelah itu akan mengalami proses eliminasi. Di sini juga obat langsung terdistribusi cepat ke seluruh tubuh. Lalu yang ketiga ialah kompartemen 2 terbuka intravaskular. Di sini obat yang masuk ke dalam pembuluh darah atau kompartemen sentral akan mengalami distribusi ke dalam kompartemen perifer atau jaringan tubuh. Setelah memberikan efek, obat akan kembali ke dalam kompartemen sentral, lalu obat akan mengalami proses eliminasi. Dalam model ini, yang dapat dihitung ialah volume distribusi, laju distribusi, dan tetapan eliminasi. Yang keempat atau yang terakhir ialah kompartemen 2 terbuka ekstravaskular, di mana terdapat proses absorpsi sebelum memasuki kompartemen sentral. Setelah itu, obat akan didistribusikan ke kompartemen perifer atau jaringan. Dari kompartemen perifer, obat akan dikembalikan ke kompartemen sentral dan mengalami proses eliminasi. Dalam model ini dapat dihitung tetapan laju absorpsi, volume distribusi, dan tetapan laju eliminasi. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai model quaternary. Model quaternary adalah model yang terdiri atas kompartemen-kompartemen yang bergabung satu dengan yang lainnya menjadi suatu atau satu deretan kompartemen yang ditunjukkan. Kompartemen sentral digambarkan sebagai kotak 1, sedangkan kotak 2 dan 3 digambarkan sebagai kompartemen perifer. Model quaternary agak susah diterapkan dan juga asumsi obatnya dieliminasi melalui sentral atau melewati plasma. Model quaternary mirip dengan model mamillary, tetapi model quaternary menggabungkan kompartemen 2 dan kompartemen 3 menjadi satu, sehingga distribusinya menjadi lambat. Model ini jarang dan hampir tidak digunakan karena tubuh tidak merespon model ini dikarenakan kompartemen 3 sukar untuk diperfusi. Model quaternary ada 3 kompartemen, yang pertama adalah sentral, yang kedua adalah jaringan atau perifer, dan yang ketiga adalah otak. Model quaternary jarang digunakan karena tidak semua obat dapat masuk ke dalam otak, dikarenakan otak terdapat sawar darah otak atau biasa kita sebut adalah polisi untuk otak yang berfungsi untuk melindungi otak, dan tidak semua obat dapat masuk ke dalam otak sehingga model ini tidak cocok untuk digunakan. Model quaternary jarang digunakan karena dia membuat suatu model kompartemen menjadi satu paralel. Asumsi dari model quaternary adalah obat diabsorpsi kemudian masuk ke dalam sentral atau kompartemen 1 atau yang digambar adalah kotak 1, kemudian didistribusikan ke perifer otak kedua, kemudian didistribusikan lagi ke dalam otak atau kotak ketiga, kemudian kembali lagi kepada jaringan atau perifer atau kotak kedua, dan kembali lagi ke sentral atau dalam plasma darah yaitu kotak 1 atau kompartemen 1. Kemudian setelah sampai di sentral lagi, maka barulah dieliminasi. Sekian dari saya, terima kasih.